Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan di pagi hari ini tertulis di dalam Markus 12 ayat 33. Begini firman Tuhan. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang bertanya kepada Yesus Kristus tentang manakah hukum yang terutama, dan Yesus Kristus menjawabnya dengan final bahwa ada dua hukum yang terutama dan tidak ada lagi. Yang pertama adalah Allah kita itu adalah Esa, dan kasihilah Allah dengan segenap hati, pikiran dan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua adalah kasihilah orang lain sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini adalah hukum yang terutama dan tidak ada penambahan lagi. Mengapa hal ini menjadi hal yang ditanyakan kepada Yesus Kristus? Karena ternyata banyak orang yang bertanya kepada Yesus Kristus, dan Yesus memberikan jawaban yang tepat kepada mereka, berbeda sekali dengan apa yang mereka terima dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang mengajarkan tentang firman Allah di Perjanjian Lama. Jika kita melihat bahwa hal tersebut dijawab oleh Yesus Kristus, ini adalah respon yang bertanya kepada Yesus Kristus tersebut, bahwa memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan segenap pengertian dan juga dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi dengan sesama dengan manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ini ternyata adalah kesimpulan yang tepat. Dan apakah saudara tahu apakah jawaban Yesus ketika Yesus mendengarkan ucapan tersebut? Yesus malahan berkata kepada dia, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Perlu sekali interpretasi yang jelas dan benar dalam mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita salah menafsirkan firman Tuhan, maka kita dapat dipastikan akan lebih jauh dari kerajaan Allah. Tetapi orang yang dalam nats ini, ketika ia menginterpretasikan apa yang diucapkan Yesus Kristus, Yesus berkata tentang hal mengasihi, dan ia berkata bahwa itu melebihi dari korban bakaran dan korban sembelihan. Di sanalah letak keputusan yang benar itu. Itulah kebijaksanaan. Orang sering sekali menganggap bahwa ketika aku sudah memberikan kepada Allah korban sembelihan, korban bakaran dan lain sebagainya, itu adalah wujud aku telah mengasihi Allah dan sungguh-sungguh. Benar bahwa kamu mengasihi Allah dengan pemberianmu itu, tetapi kamu melupakan satu hal, bahwa ada satu lagi yang saudara lupakan, yakni mengasihi orang lain. Jika korban sembelihan itu adalah pemberian kita yang terbaik bagi Allah, itu menjadi korban yang berkenan di hadapan Allah, tetapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah orang lain. Hubungan vertikal dan horizontal itulah yang dipersatukan di dalam salib Kristus. Vertikal dan horizontal, hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Jika kita hanya secara vertikal, apa gunanya orang lain bagi kita? Padahal kita sama dengan mereka, posisi kita sama dengan mereka. Kita tidak boleh di dunia ini hanya menganggap bahwa hubungan vertikal itulah yang terutama. Saudara lupa bahwa Yesus Kristus harus menjadi manusia. Itu mengapa saudara harus memandang manusia itu menjadi lebih bernilai, lebih tinggi dari apapun. Manusia harus lebih mahal, lebih berharga, dan lebih tinggi nilainya dari apapun. Jika saudara memiliki ternak, saudara menganggap
bahwa ternak itu lebih tinggi dari orang lain, saudara kediri. Itu mengapa saudara hanya dipengaruhi oleh kebendaan, dan itulah hal-hal yang bersifat keberhalaan dalam hidup ini. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, lakukanlah dengan bijak pekerjaan saudara. Cara saudara mengasihi Tuhan dan cara saudara mengasihi sesama. Jangan pernah timpang dalam melakukan hal yang dua ini. Jika kita melakukan hal yang timpang, yang terjadi adalah kefanatikan yang tidak beres. Ketika kita juga terlalu mengasihi manusia, lupa mengasihi Allah, kita hanya orang yang mengambil kepentingan dari keberuntungan itu. Kita beruntung bisa menolong mereka, tetapi ada kepentingan di balik itu. Itulah mengapa tidak boleh menjadikan konten manusia itu atau untuk meraup keuntungan ketika melakukan hal-hal yang manusiawi, tetapi sebenarnya kita memiliki orientasi di balik itu supaya kita semakin kaya dan nama kita semakin tenar dan lain sebagainya. Jika saudara melakukan itu, tujukanlah itu untuk Tuhan. Sebab jika saudara melakukan yang terbaik itu, maka saudara dekat dengan kerajaan Allah. Inilah bijaksana yang kita pelajari hari ini, bahwa ketika kita bijak dan menginterpretasikan firman Tuhan dengan benar, maka kita dekat dengan kerajaan Allah. Tetapi jika kita salah menginterpretasikan firman Allah, maka kita akan jauh dari kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami dengarkan hari ini. Dalam dua hukum yang terutama, bahwa Allah adalah Esa, dan kami harus mengasihi-Mu dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan kami. Dan yang kedua, kami juga harus mengasihi sesama kami. Tolong Bapa, supaya kami bisa mengerti ini dan melakukannya dengan benar, supaya kami tidak hanya merespon karena kami melakukannya demi Engkau, hanya karena korban sembelihan dan korban bakaran semata, tetapi kami mengasihi orang lain karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami ya Bapa. Ampunkan kelalaian, kekurangan, dan kelemahan kami yang tidak dapat menyeimbangkan perjalanan hidup kami ini, yang semata-mata kami melakukannya berapi-api, tetapi berakibat fatal bagi kami karena salah di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan melakukan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu semata. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.